Malaysia, Singapore, Thailand, India, and France. In the management study program, we not only send students to study abroad, but we also accept students from various countries. Selamat siang, nama saya Hugo. Hello, my name is Hugo. Saya tinggal di Paris. I come from Paris, in France. So far, we are reaching the end of this experience, or should I say, this incredible experience. Probably one of the best of my life. In this university, I can learn about Indonesian culture, learn about good classes, learn about the management study program, and I also can meet incredible people, maybe the most kind of people that I've ever met. So what are you waiting for? Come join us at Universitas Pertamina Management Study Program. We are management. Hello friends, welcome to Universitas Pertamina, a technology and energy business campus. The management study program is under the Faculty of Economics and Business. The management study program has a vision to be a center for the development of management science that is internationally standardized in the field of energy based on innovation and entrepreneurship. The study program also has a mission, first, to organize education that is character-based and internationally standardized. Second, to develop science based on research, especially in the energy business sector that is internationally standardized. Third, to apply knowledge in the field of management through community service that is sustainable and inclusive with the community, government, and industry, especially the energy sector. Fourth, to prepare the future leaders who are innovative to face the dynamic development of the economy. In addition, the management study program is also equipped with various facilities that support learning activities, such as comfortable classrooms, laboratories, computer labs, libraries, auditoriums, discussion rooms, cafes, mosques, and various other facilities. With these facilities, the management study program can achieve various national and even international achievements. In addition, the management study program also produces proud graduates. Wow, that's cool, right? But not only that, many management students have participated in exchange programs in countries such as Malaysia, Singapore, Thailand, India, and France. In the management study program, we not only send students to study abroad, but we also accept students from various countries. Selamat siang, nama saya Hugo. Hello, my name is Hugo. Saya tinggal di Paris. I come from Paris, in France. So far, we are reaching the end of this experience, or should I say, this incredible experience. Probably one of the best of my life. In this university, I can learn about Indonesian culture, learn about good classes, learn about the management study program, and I also can meet incredible people, maybe the most kind of people that I've ever met. So what are you waiting for? Come join us at Universitas Pertamina Management Study Program. We are management. Hello friends, welcome to Universitas Pertamina, a technology and energy business campus. The management study program is under the Faculty of Economics and Business. The management study program has a vision to be a center for the development of management science that is internationally standardized in the field of energy based on innovation and entrepreneurship. The study program also has a mission, first, to organize education that is character-based and internationally standardized. Second, to develop science based on research, especially in the energy business sector that is internationally standardized. Third, to apply knowledge in the field of management through community service that is sustainable and inclusive with the community, government, and industry, especially
especially the energy sector. And fourth, to prepare the future leaders who are innovative to face the dynamic development of the economy. In addition, the management study program is also equipped with various facilities that support learning activities, such as comfortable classrooms, laboratories, computer labs, libraries, auditoriums, discussion rooms, cafes, mosques, and various other facilities. With these facilities, the management study program can achieve various national and even international achievements. In addition, the management study program also produces proud graduates. Wow, that's cool, right? But not only that, many management students have participated in exchange programs in countries such as Malaysia, Singapore, Thailand, India, and France. And the management study program may not only send students to study abroad, but we also accept students from various countries. Selamat siang, nama saya Hugo. Hello, my name is Hugo. Saya tinggal di Paris. Halo. I come from Paris, in France. Tes 1, 2. So far, we are reaching the end of this experience, or should I say, this incredible experience. Probably one of the best of my life. In this university, I can learn about Indonesian future, learn about good classes, learn about the management study program, and I also can meet incredible people, maybe the most kind of people that I ever met. So what are you waiting for? Come join us at Universitas Pertamina Management Study Program. We are management. Hello friends, welcome to Universitas Pertamina, a technology and energy business campus. The management study program is under the Faculty of Economics and Business. The management study program has a vision to be a center for the development of management science that is internationally standardized in the field of energy based on innovation and entrepreneurship. The study program also has a mission, first, to organize education that is character-based and internationally standardized. Second, to develop science based on research, especially in the energy business sector, that is internationally standardized. Third, to apply knowledge in the field of management through community service that is sustainable and inclusive with the community, government, and industry, especially the energy sector. And fourth, to prepare the future leaders who are innovative to face the dynamic development of the economy. In addition, the management study program is also equipped with various facilities that support learning activities, such as comfortable classrooms, laboratories, computer labs, libraries, auditoriums, discussion rooms, cafes, mosques, and various other facilities. With these facilities, the management study program can achieve various national and even international achievements. In addition, the management study program also produces proud graduates. Wow, that's cool, right? But not only that, many management students have participated in exchange programs in countries such as Malaysia, Singapore, Thailand, India, and France. In the management study program, we not only send students to study abroad, but we also accept students from various countries. Selamat siang, nama saya Hugo. Hello, my name is Hugo. Saya tinggal di Paris. I come from Paris, in France. So far, we are reaching the end of this experience, or should I say, this incredible experience. Probably one of the best of my life. In this university, I can learn about Indonesian future, learn about good classes,
learn about the management study program, and I also can meet like incredible people, maybe the most kind of people that I've ever met. So what are you waiting for? Come join us at Universitas Pertamina Management Study Program. We are management. Hello friends, welcome to Universitas Pertamina, a technology and energy business campus. The management study program is under the Faculty of Economics and Business. The management study program has a vision to be a center for the development of management science that is internationally standardized in the field of energy based on innovation and entrepreneurship. The study program also has a vision, first, to organize education that is characterized and internationally standardized. Second, to develop science based on research, especially in the energy business sector, that is internationally standardized. Third, to apply knowledge in the field of management through community service that is sustainable and inclusive with the community, government, and industry, especially the energy sector. Fourth, to prepare the future leaders who are innovative to face the dynamic development of the economy. In addition, the management study program is also equipped with various facilities that support learning activities, such as comfortable classrooms, laboratories, computer labs, libraries, auditoriums, discussion rooms, cafes, mosques, and various other facilities. With these facilities, the management study program can achieve various national and even international achievements. In addition, the management study program also produces proud graduates. Wow, that's cool, right? But not only that, many management students have participated in exchange programs in countries such as Malaysia, Singapore, Thailand, India, and France. In the management study program, we not only send students to study abroad, but we also accept students from various countries. Selamat siang, nama saya Hugo. Hello, my name is Hugo. Saya tinggal di Paris. I come from Paris, in France. So far, we are reaching the end of this experience, or should I say, this incredible experience. Probably one of the best of my life. In this university, I can learn about Indonesian culture, learn about good classes, learn about the management study program, and I also can meet like incredible people, maybe the most kind of people that I've ever met. So what are you waiting for? Come join us at Universitas Pertamina Management Study Program. We are management. Hello friends, welcome to Universitas Pertamina, a technology and energy business campus. The management study program is under the Faculty of Economics and Business. The management study program has a vision to be a center for the development of management science that is internationally standardized in the field of energy based on innovation and entrepreneurship. The study program also has a vision, first, to organize education that is characterized and internationally standardized. Second, to develop science based on research, especially in the energy business sector, that is internationally standardized. Third, to apply knowledge in the field of management through community service that is sustainable and inclusive with the community, government, and industry, especially the energy sector. And fourth, to prepare the future leaders who are innovative to face the dynamic development of the economy. In addition, the management study program is also equipped with various facilities that support learning activities, such as comfortable classrooms, laboratories, computer labs, libraries, auditoriums, discussion rooms, cafes, mosques, and various other facilities.
With these facilities, the management study program can achieve various national and even international achievements. In addition, the management study program also produces proud graduates. Wow, that's cool, right? But not only that, many management students have participated in exchange programs in countries such as Malaysia, Singapore, Thailand, India, and France. In the management study program, we not only send students to study abroad, but we also accept students from various countries. Selamat siang, nama saya Hugo. Hello, my name is Hugo. Saya tinggal di Paris. I come from Paris, in France. So far, we are reaching the end of this experience, or should I say, this incredible experience. Probably one of the best of my life. In this university, I can learn about Indonesian culture, learn about good classes, learn about the management study program, and I also can meet like incredible people, maybe the most kind of people that I ever met. So what are you waiting for? Come join us at Universitas Pertamina Management Study Program. We are management. Hello friends, welcome to Universitas Pertamina, a technology and energy business campus. The management study program is under the Faculty of Economics and Business. The management study program has a vision to be a center for the development of management science. There is international studies in the field of energy based on innovation and entrepreneurship. The study program also has a mission, first, to organize education that is characterized and internationally standardized. Second, to develop science based on research, especially in the energy business sector, that is internationally standardized. Third, to apply knowledge in the field of management through community service that is sustainable and inclusive with the community, government, and industry, especially the energy sector. And fourth, to prepare the future leaders who are innovative to face the dynamic development of the economy. In addition, the management study program is also equipped with various facilities that support learning activities, such as comfortable classrooms, laboratories, computer labs, libraries, auditoriums, discussion rooms, cafes, mosques, and various other facilities. With these facilities, the management study program can achieve various national and even international achievements. In addition, the management study program also produces proud graduates. Wow, that's cool, right? But not only that, many management students have participated in exchange programs in countries such as Malaysia, Singapore, Thailand, India, and France. In the management study program, we not only send students to study abroad, but we also accept students from various countries. Selamat siang, nama saya Hugo. Hello, my name is Hugo. Saya tinggal di Paris. I come from Paris, in France. So far, we are reaching the end of this experience, or should I say, this incredible experience. Probably one of the best of my life. In this university, I can learn about Indonesian culture, learn about good classes, learn about the management study program, and I also can meet like incredible people, maybe the most kind of people that I ever met. So what are you waiting for? Come join us at Universitas Pertamina Management Study Program. We are management. Hello friends, welcome to Universitas Pertamina, a technology and energy business campus. The
management study program is under the Faculty of Economics and Business. The management study program has a vision to be a center for the development of management science that is internationally standardized in the field of energy based on innovation and entrepreneurship. The study program also has a mission, first, to organize education that is characterized and internationally standardized. Second, to develop science based on research, especially in the energy business sector, that is internationally standardized. Third, to apply knowledge in the field of management through community service that is sustainable and inclusive with the community, government, and industry, especially the energy sector. Fourth, to prepare the future leaders who are innovative to face the dynamic development of the economy. In addition, the management study program is also equipped with various facilities that support learning activities, such as comfortable classrooms, laboratories, computer labs, libraries, auditoriums, discussion rooms, cafes, mosques, and various other facilities. With these facilities, the management study program can achieve various national and even international achievements. In addition, the management study program also produces proud graduates. Wow, that's cool, right? But not only that, many management students have participated in exchange programs in countries such as Malaysia, Singapore, Thailand, India, and France. In the management study program, we not only send students to study abroad, but we also visit students in various countries. Selamat siang, nama saya Hugo. Hello, my name is Hugo. Saya tinggal di Paris. I come from Paris, in France. So far, we are reaching the end of this experience, or should I say, this incredible experience. Probably one of the best of my life. In this university, I can learn about Indonesian culture, learn about good classes, learn about the management study program, and I also can meet like incredible people, maybe the most kind of people that I've ever met. So what are you waiting for? Come join us at Universitas Pertamina Management Study Program. We are management. Hello friends, welcome to Universitas Pertamina, a technology and energy business campus. The management study program is under the Faculty of Economics and Business. The management study program has a vision to be a center for the development of management science that is internationally standardized in the field of energy based on innovation and entrepreneurship. The study program also has a mission, first, to organize energy that is characterized and internationally standardized. Second, to develop science based on research, especially in the energy business sector that is internationally standardized. Third, to apply knowledge in the field of management through community service that is sustainable and inclusive with the community, government, and industry, especially the energy sector. And fourth, to prepare the future leaders who are innovative to face the dynamic development of the economy. In addition, the management study program is also equipped with various facilities that support learning activities, such as comfortable classrooms, laboratories, computer labs, libraries, auditoriums, discussion rooms, cafes, mosques, and various other facilities. With these facilities, the management study program can achieve various national and even international achievements. In addition, the management study program also produces proud graduates. Wow, that's cool, right? But not only that, many management students
have participated in exchange programs in countries such as Malaysia, Singapore, Thailand, India, and France. In the management study program, we not only send students to study abroad, but we also accept students from various countries. Selamat siang, nama saya Hugo. Hello, my name is Hugo. Saya tinggal di Paris. I come from Paris, in France. So far, we are reaching the end of this experience, or should I say, this incredible experience. Probably one of the best of my life. In this university, I can learn about Indonesian culture, learn about good classes, learn about Pagi hari makan kelapa. Rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara kita yang istimewa. Boleh tepuk tangan? Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA 66, dalam hal ini diwakili oleh Kepala TU Bapak Heru Nur Cahyo selaku tuan rumah. Yang kami hormati Kaprodi Manajemen Bapak Arif Rozamuri PhD. Yang kami hormati Kasih SMP SMA, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Tri. Yang kami hormati Kasih SMK Kursus Pelatihan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Marji. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA SMK Wilayah Jakarta Selatan. Yang kami sayangi rekan-rekan dosen Prodi Manajemen, para mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pertamina, para siswa SMA SMK Wilayah Jakarta Selatan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA SMK Wilayah Jakarta Selatan. Yang kami sayangi rekan-rekan siswa SMA SMK Wilayah Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Abdimas Prodi Manajemen Universitas Pertamina. Sosialisasi fungsi dan benefit asuransi pada SMA SMK Negeri dan Swasta Wilayah 1 Jakarta Selatan di SMA Negeri 66 Jakarta Selatan yang disponsori oleh PT Pertamina Patra Niaga. Boleh beri aplaus? Untuk mengawali acara kita, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, paparan fungsi dan benefit asuransi dalam pembangunan, paparan kedua literasi mengenai isi polis, penutupan. Acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, bangsa
Pemutaran video safety briefing. Selamat datang di Universitas Pertamina. Universitas Pertamina merupakan perguruan tinggi berkelas dunia di bidang bisnis dan teknologi energi. Sebagai wujud kontribusi Pertamina Persero kepada masyarakat Indonesia. Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, Universitas Pertamina berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sesuai peraturan perundang-undangan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, maka kami akan memberitahukan tentang prosedur dan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib Anda ketahui selama berada di lingkungan Universitas Pertamina. Selama berada di lingkungan Universitas Pertamina, Anda dilarang untuk merokok, membuang sampah sembarangan, membawa senjata tajam dan api, serta mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Ketika Anda berada di dalam ruangan kelas dan kantor kampus Universitas Pertamina, pastikan Anda mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku apabila terjadi kebakaran dan gempa bumi. Ketika terjadi kebakaran, diharapkan untuk tetap tenang. Ruangan kelas dan kantor Universitas Pertamina sudah dilengkapi dengan detektor asap yang secara otomatis menghidupkan alarm kebakaran jika terdapat konsentrasi asap yang cukup. Kemudian, water sprinkler akan segera memancarkan air di titik kebakaran. Jika kondisi memungkinkan, padamkan api menggunakan apar atau alat pemadam api ringan yang tersedia. Segera lakukan evakuasi sesuai arahan petugas menuju titik berkumpul yang aman. Titik berkumpul berada pada area luar Universitas Pertamina. Bila terjadi gempa bumi, tetap tenang dan jangan panik. Segera jauhkan badan Anda, lindungi diri dan tetap bertahan hingga keadaan kondusif. Hindari menempelkan badan Anda pada tembok berjendela atau berdiri di bawah benda yang menggantung. Gunakan metode drop, cover and pull. Hindari menggunakan lift dan gunakanlah tangga darurat. Selalu berhati-hati saat melangkah turun menggunakan tangga. Pastikan untuk selalu berpegangan pada bahu tangga. Demikian informasi keselamatan dan tangga darurat yang berlaku di ruangan kelas dan kantor Universitas Pertamina. Demi keselamatan dan kenyamanan Anda, patuhilah peraturan yang berlaku dan jangan melakukan hal-hal yang dapat memicu kerusakan dan kericuhan. Salam safety. Selanjutnya marilah kita saksikan video lulusan Merah Putih Universitas Pertamina. Program lulusan Merah Putih Universitas Pertamina memberi kesempatan kepada 45 lulusan terbaik UPER untuk menjadi pekerja di Pertamina Group. Mahasiswa dan lulusan UPER disiapkan untuk mampu berkompetisi. Kami melakukan riset bersama industri, dibimbing dosen ahli dan dosen praktisi, plus magang di korporasi dengan dukungan laboratorium yang terpilih. Tidak hanya itu, kami juga dibekali soft skills, mulai dari critical thinking, creative problem solving, entrepreneurship, dan leadership. Gak heran kalau lulusan UPER kayak kami jadi lebih siap berkompetisi. Yuk masuk Universitas Pertamina. Jadi bakal dari Dengan My Pertamina dalam genggaman, selalu ada kemudahan yang pas dengan kebutuhan.
bisa bayar pakai My Pertamina. Pas butuh isi energi, ada My Pertamina yang dampingi. Pas keadaan darurat, nikmati juga layanan antar energi sampai ke tempat. Dapatkan keuntungan poin dan penawaran yang pas untuk apapun gaya hidup Anda. Nikmati beragam keistimewaan dalam satu aplikasi. My Pertamina, semua jadi istimewa. Terima kasih. Acara Abdi Mas ini disponsori oleh PT Pertamina Patra Niaga. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Heru, Kepala Sekolah TU dari SMA 66. Disilakan. Terima kasih Bu Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Putri Pak Mati mewakili Sudin Jakarta Selatan 1. Yang kami hormati Bapak Kaprodi Universitas Pertamina Jakarta, calon profesor Bapak Arif Bokti, monggo Pak, luar biasa. Yang kami hormati Bapak Insinyur Dedi Dirwanto beserta jajarannya, para dosen, tenaga pendidik, mahasiswa Universitas Pertamina, undangan yang kami hormati Bapak Ibu guru pendamping SMA dan SMK di Jakarta Selatan, dan yang kami banggakan, kami cintai, anak-anak penerus bangsa, anak-anakku dari SMA dan SMK se-Jakarta Selatan 1. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Ilahi Robi, di mana di kesempatan pagi yang sejuk ini kita semua bisa berkumpul untuk menghadiri undangan dari Sudin Jakarta Selatan 1 diprakarsai oleh Universitas Pertamina. Mohon izin Bapak, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah sedang ada kegiatan rapat bersama manajemen memakilkan ke saya. Mohon Pak Dodi. Saya jarang ngomong di depan. Grogi apalagi yang depan saya Pak Dokter semua. Kami atas nama tuan rumah merasa senang dan sangat terhormat sekali dengan kehadiran menyambut kehadiran Bapak Ibu semua di SMA Negeri 66 Jakarta. Mungkin teman-teman dari Bapak Ibu guru baru pertama kali ke sini. Inilah SMA 66 yang di bawah jalan tol, kemudian jalannya masuk seperti itu, tapi itu parkiran luas. Mungkin yang sering mengikuti PPDB secara bersama, dulu kita pernah digunakan sebagai posko PPDB wilayah Jakarta Selatan 1. Kita tahu bahwa Universitas Pertamina yang berada di mana Mas Irfan? Di Simpruk ya Ibu, di Simpruk adalah saya ngikutin kemarin, sudah berdiri 8 tahun yang lalu, betul ya Pak ya? Akhirnya salah saya kemarin menyimak. 2016 adalah universitas yang luar biasa. Kita tahu punya komitmen pada kemajuan pendidikan, sains dan teknologi. Oleh karena itu kami berharap dan bangga Universitas Pertamina bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan gitu Pak Dedi dan Mas Arif. Kami berharap mudah-mudahan acara ini mampu mempererat hubungan silaturahmi, mungkin kaitannya dengan nanti di jenjang yang lebih tinggi adik-adik kita yang di SMA atau SMK pun tentunya untuk melaju ke jenjang level yang lebih tinggi lagi.
Akhir kata kami selaku tuan rumah mohon maaf apabila penyambutan tempat dan yang lainnya kurang berkenan, sehingga dari dalam lubuk hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Arif dan Pak Devi tentunya. Saya ucapkan semoga kegiatan ini berlanjut dengan lancar, mengikuti kegiatan sampai purna dengan hasil yang baik dan berkenan di teman-teman anak-anak semua. Demikian, mohon maaf apabila banyak kata yang terucap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Heru. Baik, selanjutnya penyerahan tanda mata dari Universitas Pertamina kepada perwakilan dari Sudin Jakarta Selatan dan Sekolah SMA 66. Kepada yang terhormat Bapak Heru dan juga Kasih SMP SMA Ibu Tri dan Kasih SMK Bapak Marji dipersilakan untuk ke depan. Dan Pak Arif Murti untuk menyerahkan plakatnya. Baik, ya. Mohon untuk berdiri di depan dulu untuk foto bersama. Silakan Pak Dedi. Oke, foto bersama. Silakan foto bersama. Oke, terima kasih. Oke. Untuk dosen prodi manajemen untuk ke depan, Pak Suhari. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya sambutan dari Kaprodi FEB Kaprodi Manajemen Universitas Pertamina, Bapak Arif Murti Rozamuri PhD. Disilakan. Dari Sipruk ke Cilandak. Mampir ke warung minum teh hangat. Untuk siswa-siswi yang bijak dan pintar, jawablah salam saya dengan penuh semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu dan rekan semua yang sama-sama kita hormati hadir di tengah-tengah kita hari ini, Bapak Mardi, kemudian Ibu Tri dari Sidin Pendidikan Provinsi Dki Jakarta, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dan rekan semua di tuan rumah, ya, Bapak Kepala Sekolah dan juga Pak Heru serta seluruh guru-guru yang membantu dari SMA 66, kemudian yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Kalau hari ini Bapak Ibu kelihatan bedanya Bapak Ibu, karena seragamnya beda ya. Karena kalau kemarin itu Bapak Ibu guru dan siswanya sama-sama pakai baju pramuka. Saya juga tertukar nih yang mana siswa yang mana gurunya gitu ya, seperti gurunya awet muda ya. Kalau sekarang memang seragamnya udah beda, jadi sekolah-sekolahnya sudah punya seragam masing-masing ya. Jadi justru kelihatan seragamnya. Dan yang sama-sama kami hormati tentu Bapak Ibu rekan-rekan semua dosen program studi manajemen Universitas Pertamina. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan kewajiban bagi kami di institusi pendidikan. Jadi tidak hanya mengajar, tapi kami punya kewajiban untuk meneliti dan punya kewajiban untuk pengabdian masyarakat. Nah, apa yang dikatakan pengabdian masyarakat adalah menyampaikan apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami teliti untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini kami dari program studi manajemen, salah satu core-nya adalah tentu berkaitan asuransi. Nah, targetnya dalam hal ini yang kami pilih adalah di Jakarta. Mungkin kami ingin menyampaikan sedikit, kegiatan ini merupakan kegiatan yang kedua. Kegiatan yang pertama yang juga diketuai oleh Pak Dedi Dewanto itu di Surabaya, yang alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur Pak Emil Dardak. Kemudian tahun ini kita laksanakan di Jakarta. Saya nggak tahu tahun depan Pak Dedi idenya kemana ya, apakah ke Papua Barat gitu ya, atau ke daerah Sumatera atau Kalimantan, kita nggak tahu karena 2 tahun ini sudah di Pulau Jawa. Tentu ini kegiatan yang akan secara berkala kita lakukan dan memang targetnya adalah siswa SMA. Kenapa siswa SMA SMK? Karena ini bagian dari upaya awareness ataupun membangun kesadaran dari sejak awal, dari sejak dini. Tentu tidak menutup kemungkinan ini juga upaya yang kita lakukan untuk memberikan edukasi, baik termasuk kepada Bapak Ibu guru dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, bagaimana dengan Universitas Pertamina? Universitas Pertamina merupakan kampus yang usianya cukup muda, masih 8 tahun, berada di Jakarta Selatan. Jadi kalau kuliah di Universitas Pertamina jadi anak Jaksel gitu ya, dan di SMA 66 di Universitas Pertamina juga sama. Wilayahnya di Simpruk, Bapak Ibu rekan semua, ada 15 program studi dan 6 fakultas. Salah satunya adalah program studi manajemen. Program studi manajemen alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikasi. Kalau kita bisa bilang yang paripurna, tingkat yang tertinggi dari akreditasi Lamemba, kita mendapatkan tingkat unggul. Jadi kalau adik-adik nanti memilih untuk kuliah di kita, nggak perlu risau terkait akreditasi, karena alhamdulillah kita baru mendapatkan di 2024 di usia yang cukup muda, kita sudah terakreditasi itu. Insya Allah memudahkan kalau memang nanti perlu mendaftar atau bekerja. Nah, ini mungkin secara sekilas terkait dengan Universitas Pertamina. Nah, di kesempatan yang baik ini, karena ini momen yang saya bisa memperkenalkan, setelah ini kita akan masuk ke materi. Yang hadir di sini karena ini merupakan tanggung jawab kita, makanya pelaksananya adalah mayoritas juga dosen. Saya perkenalkan satu persatu, Bapak Ibu yang saya sebutkan nanti saya persilakan berdiri. Yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Dedi Dewanto, MM HCII, beliau di depan ya. Bersama dengan S1, S2, dan S3-nya di Universitas Indonesia. Sekarang juga sebagai sekretaris program studi di prodi kita dan juga ketua panitia kegiatan kali ini. Karena beliau memang pakarnya di bidang asuransi, ya sudah tersertifikasi. HCII itu adalah gelar beliau di bidang asuransi. Jadi memang beliau yang expert dan pakarnya, makanya sebagai ketua panitia. Kemudian yang selanjutnya di sebelah beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Erwin Setiawan, ya Erwin Alisa, ya.
Oke, Pak Erwin. Pak Erwin ini S1-nya di ITB, S2-nya ada 2 kali, kemudian S3-nya di IPB ya. Beliau dulu lama di industri, kerja di Medco Energi, punya kepakaran di dalam bisnis energi. Nah ini mungkin yang membedakan Universitas Pertamina, khususnya program studi manajemen dengan universitas lainnya. Kebetulan beliau sebagai pakarnya atau praktisinya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah Bapak Dr. Insinyur Bapak Dr. Elan Nur Hadi, ada insinyurnya ya, SEMM. Elan ini ekspertisnya di keuangan, pengalaman di bank. Beliau terakhir pendidikan S3-nya di Unpad, S2-nya di UI, dan mengajar di bidang finansial ya, di keuangan. Selanjutnya, yang berikutnya adalah Bapak Reski Ananda Basit, SE MBA ya. DM ya, beliau bekerja, tapi sekarang juga sebagai pejabat di Universitas Pertamina, beliau direktur keuangan kita. Jadi untuk direktur keuangan se-universitas beliau punya pengalaman yang melintang terkait dengan keuangan maupun bidang sumber daya manusia. Selanjutnya ada Ibu Dr. Evi Sofia SE MBA. Silakan berdiri, Bu Evi, ini yang jadi MC kita ini. Bu Evi terakhir pendidikannya S2 di ITB, S3 di ITB, tapi beliau lama di Amerika. Beliau kerja di Amerika dan juga bersama dengan keluarga di sana, jadi pengalaman juga dalam sektor bisnis energi. Nah, ini mungkin membedakan prodi manajemen dengan manajemen dari kampus-kampus lain. Selanjutnya, tadi yang keluar ada Bapak Dr. Suari Pranoto, itu akuntan, beliau S1, S2 dan S3-nya juga di Universitas Indonesia. Yang di belakang operator ini sebenarnya bukan mahasiswa kita, ini dosen ya Bapak Ibu. Yang di belakang tangan untuk beliau. Saya tidak gangguin ya. Ini Pak Arham S1-nya di Belanda ya, jadi jauh-jauh kuliah di Belanda sampai di Universitas Pertamina ikut Pemnas jadi operator, tapi nggak apa-apa ya. Karena memang ini pengabdian masyarakat kita tinggalkan semua detailnya. Jadi kita semua yang organisasi kegiatan ini bentuk aktivitas kita. S1 di Belanda, kemudian S2 di Belanda juga 2 kali. Selanjutnya beliau lanjut S3-nya di Inggris di daerah University ya. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya tentang kuliah di luar negeri bisa ke beliau ya. Orangnya mudah senyum ya, jadi ramah juga ya. Nanti teman-teman bisa ngobrol lah ya di sela-sela kesibukan dan sela-sela kegiatan. Nah itu mungkin secara umum ya dosen kita. Jadi jangan risau, mayoritas sudah pendidikan S3. Yang belum S3 juga sekarang sedang kuliah, ini masih proses, insya Allah ya dalam waktu dekat juga akan selesai. Jadi ini mungkin secara umum yang bisa saya perkenalkan tentang Universitas Pertamina, dan kami juga berharap teman-teman bisa memahami dengan baik ya terkait benefit asuransi ini. Tapi kalau teman-teman kuliah di Universitas Pertamina sudah pasti insya Allah dapat asuransi karena uang kuliahnya sudah include dengan biaya asuransi. Nah itu yang kita bisa sampaikan implementasi kita dari kegiatan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan kesempatan kali ini. Mohon maaf nanti kalau selama kegiatan ada kesalahan atau kekurangan dari kami semua. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Di mana tempat mewujudkan cita-cita? Universitas Pertamina, pilihan di hati. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arif. Oke, selanjutnya mari kita saksikan video berikut. Silakan Mas Arham. Dengan My Pertamina dalam genggaman, selalu ada kemudahan yang pas dengan kebutuhan. Pas lagi nggak bawa dompet, bisa bayar pakai My Pertamina. Pas butuh isi energi, ada My Pertamina yang dampingi. Pas keadaan darurat, nikmati juga layanan antar energi sampai ke tempat. Dapatkan keuntungan poin dan penawaran yang pas untuk apapun gaya hidup Anda. Menikmati beragam keistimewaan dalam satu aplikasi My Pertamina. Semua jadi istimewa. Yes, ya.
Acara ini disponsori oleh PT Pertamina Patra Niaga. Boleh beri tepuk tangan? Baik. Selanjutnya kita masuk ke acara inti. Acara inti adalah paparan oleh Pak Dedi, fungsi dan benefit asuransi dalam pembangunan. Silakan ya teman-teman siswa, mohon fokus ya, karena kita akan ada 8 hadiah ya untuk tanya jawabnya. Jadi jangan betul-betul perhatikan ya untuk paparannya. Nanti kita akan ada 8 hadiah untuk tanya jawabnya. Ya, silakan Pak Dedi. Paparannya 40 menit ya teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Baik? Baik, walaupun nggak terbiasa pantun, ini mencoba lagi nih. Kemarin sih udah 1 ya. Oke, saya dapat coba ya, nanti dijawab ya. Berangkat pagi menuju acara Abdimas. Menghitung detik di jalan, takut telat. Alhamdulillah jalan tidak macet, yang penting anteng dan Google Map-nya tepat. Tidak menyesal datang ke acara Abdimas, bertemu siswa-siswi yang pintar-pintar, cantik, ganteng, dan hebat-hebat. Baik, kita akan mulai presentasi hari ini. Mohon siswa-siswi bersiap-siap. Kemarin juga gurunya nggak mau kalah. Pak, boleh nggak? Boleh akhirnya gitu ya. Itu dia. Nah, Bapak menyiapkan 8 hadiah uang tunai untuk presentasi yang pertama, dengan 3 pemenang pertama mendapatkan goodie bag. Kemudian di sesi kedua ada 7 pemenang uang tunai, juga 2 goodie bag. Oke, baik. Ini sangat penting untuk pembekalan Anda ketika Anda bekerja nanti. Baik, judulnya adalah fungsi dan benefit asuransi dalam pembangunan nasional. Lanjut. Nah, kita melihat tahun 2023 ini di Jakarta penduduknya 11,34 juta, angkatan kerja 5,43 juta, lalu jumlah yang bekerja 5,11 juta. Tahun 2024 siswa SMA dan SMK jumlahnya 22.000 sekian dan 4.000 sekian ada di wilayah Jakarta Selatan. Yang coba diperhatikan. Usia produktif 15 sampai 64 tahun. Nah, ternyata berdasarkan statistik itu hanya 11% lebih yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Kemudian hampir 40% adalah SMA dan sederajat SMK, lalu 17,5% SMP dan LB. Sehingga pemilihan target sasaran siswa SMK dalam sosialisasi fungsi dan benefit asuransi ini adalah tepat, karena sebagian besar dari Anda bekerja setelah ini, ya. Tepat di sisi usia maupun kesiapan kerja. Nah, peran asuransi ini sangat penting untuk keselamatan jiwa pekerja, karena ketika Anda bekerja bisa saja, walaupun amit-amit ya, terjadi kecelakaan kerja di tempat bekerja, kemudian amit-amit mungkin bisa terjadi cedera atau kehilangan anggota tubuh, bahkan meninggal dunia, atau menderita sakit akibat pekerjaan. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah untuk asuransi kerugiannya menjaga keberlangsungan usaha setelah mengalami kerugian atau kerusakan akibat kebakaran, banjir, gempa maupun bencana alam lainnya. Artinya begini, ketika Anda diterima bekerja di pabrik, Anda juga harus tanya kepada pemilik pabriknya, saya di-cover nggak untuk jaminannya ya, tadi ya terkait kesehatan pribadi ya, tapi juga terkait dengan keberlangsungan perusahaan atau pabrikan.
Kalau besok misalnya terjadi gempa bumi atau besok terjadi tsunami, bisa saja yang namanya satu pabrik itu selesai, hancur semua. Kalau pabriknya nilainya misalkan 5 miliar, lalu kena volcano eruption atau tsunami atau kejatuhan pesawat terbang, maka selesai pabriknya, hancur lebur. Lalu apa yang terjadi kemudian? Pemilik pabrik tidak bisa meneruskan bisnisnya, apalagi pekerjaannya semua akan kehilangan pekerjaan. Lain halnya kalau pabrik tersebut mengasuransikan pabriknya, ya, perusahaannya untuk terkait dengan jaminan kalau ada kebakaran, kalau ada banjir, kalau ada gempa bumi maupun bencana alam lainnya. Misalkan bayarnya 1%, 5 miliar kali 1% berapa tuh? 50 juta, ya kan? Bayar setahun, tenang tapi hatinya, tenang kan? Karena kapanpun terjadi gempa, kapanpun terjadi banjir, kapanpun terjadi tsunami, ya sudah ada perusahaan asuransi yang akan mengcover kerugian tersebut. Ya, jadi penting juga ketika Anda bekerja ini tanya sama yang pemiliknya, sudah diasuransikan belum nih asetnya? Kan seperti itu ya. Ya, karena kita tidak pernah tahu ya. Besok hujan, kalian tahu semua? Nggak tahu kan? Besok ada tsunami atau badai, ya who knows? Tidak ada yang tahu ya. Nah, baik. Lanjut. Nah, ini kita mulai. Yang pertama terkait definisi resiko. Resiko itu tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Kita tidak tahu besok itu hujan atau tidak, ya kan? Besok itu cukup panas atau tidak, besok itu akan ada banjir atau tidak. Semua hanya sifatnya perkiraan ya. Misalnya dari BMKG, kita harus ketemu besok baru kita baca membuktikan ya, apakah besok itu hujan atau tidak, misalnya seperti itu. Jadi ketidakpastian. Kalau pasti mah ya nggak usah diasuransiin gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah tingkat risiko atau level of risk ya, tolong diperhatikan. Nah, kemungkinan likelihood itu atau kemungkinan atau probabilitas. Nah, Bapak tanya, kalau Anda berkendara ke sini ya, entah Anda pakai roda 2 atau roda 4, kalau gesekan kendaraan itu sering apa? Coba lihat, sering apa? Sering. Tapi namanya gesekan dampaknya kan, kekerasan dampak atau severity kan dampaknya besar atau tidak? Tidak kan, paling lecet nanti bisa dipoles, artinya biayanya tidak terlalu besar. Nah, jadi kalau namanya tabrakan atau gesekan kendaraan bermotor, kejadiannya sering, dampaknya tidak besar. Tapi kalau yang satu lagi, pesawat ini kan moda transportasi yang paling aman katanya, gitu kan? Karena semua serba otomatis gitu kan, di atas awan sana ya. Kalau kejatuhan pesawat itu sering apa? Jarang ya. Jatuhan pesawat itu mungkin 10 atau 20 tahun tuh baru sekali gitu kan. Jadi probabilitasnya rendah. Tapi dampaknya biasanya kalau jatuh itu masih ada yang selamat ya. Selain bodi pesawatnya rusak, biasanya ya amit-amit semuanya meninggal dunia ya, penumpangnya ya, termasuk pilot dan sebagainya. Jadi tadi maksudnya seperti itu. Ya, tingkat risiko, kalau risikonya tinggi, misalnya tembok ini dari mana? Dari beton ya, atau semen, gampang terbakar atau tidak? Tidak. Tapi kalau misalnya dinding ini dari kayu, lebih mudah terbakar. Jadi itu tadi likelihood dulu. Kita hold yang penjelasan Bapak terakhir. Itu masuk ketiga. Ketiga adalah peril atau hazard. Perilnya itu penyebabnya. Apakah storm, angin ribut, kebakaran, pencurian, kecelakaan atau peledakan dan lainnya. Jadi penyebabnya ya, penyebabnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya atau hazard yang dapat menaikkan atau menurunkan akibat seandainya perilnya beroperasi. Jadi tadi hazard, tingkat bahaya, contohnya tadi kan, kalau dindingnya dari semen ya api aja sudah aman ya. Tapi kalau misalnya ada rumah
dari kayu. Nah itu kan termasuk yang mudah terbakar, termasuk flammable material. Nah, oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak, sebutkan definisi risiko 3 biji. Nah, siap ya? Lanjut, klasifikasi risiko. Nah, risiko finansial dan non finansial. Kenapa hanya risiko finansial saja yang bisa diasuransikan? Kenapa? Karena kalau misalnya mobil Anda rusak, mobilnya misalnya nilainya 100 juta, kan ada tuh ya, nilai uangnya ada nggak? Ada kan? Misalnya rusak depannya aja dan sebagainya. Tapi kalau misalnya asuransi jiwa, orang si Benny kehilangan lengannya 1 biji, lah berapa rupiah itu? Nah itu harus diperjanjikan. Kalau saya meninggal dunia, maka manfaat polis ini misalnya 200 juta, maka si penerima benefit akan terima uang 200 juta. Kehilangan 1 anggota tubuh misalnya 50 juta, ya itulah yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Jadi sesuatunya harus bisa diukur secara finansial. Pak, boleh nggak saya mengasuransikan tubuh saya apa ini 500 juta? Ya boleh juga, tergantung perjanjian Anda dan tentu terkait dengan pembayaran premi. Jelas ya? Terus yang kedua, risiko murni dan spekulatif. Kalau risiko murni paling bagus dia cuma melibatkan kerugian atau paling bagus tidak ada kejadian. Contoh misalnya, hari ini saya tidak kecurian, berarti saya untung apa? Enggak untung, untung kan bisa dapat duit. Saya untung apa? Biasa. Tapi kalau misalnya besok saya kecurian, berarti saya rugi. Nah, hanya keadaannya adalah sama seperti biasanya atau merugi. Nah, kalau spekulatif adalah yaitu risiko murni dulu ya. Contoh kecelakaan motor, kebakaran pabrik, pencurian barang atau kecelakaan kerja. Ya kan? Pilihannya cuma 2 kan, rugi atau tidak rugi aja kan, ada biasa kan, tidak ada kemungkinan untuk. Nah, lanjut. Nah, kalau spekulatif apa? Spekulatif seperti yang sekarang lagi ramai di berita, judi online, karena dia ada kemungkinan untuk mendapatkan uang benefit, paham ya? Spekulatif tadi bisa rugi, bisa tapi kalau di asuransi dia harus resiko murni, namanya aja resiko, dapat resiko atau nggak dapat resiko, merugi atau biasa. Oke? Lanjut, resiko fundamental dan partikular. Nah, jadi resiko fundamental adalah risiko yang berasal dari penyebab yang di luar kendali setiap individu. Sebagai tambahannya dirasakan masyarakat yang luas. Fundamental ini apa misalnya? Kalau gempa bumi sendirian atau semuanya? Semuanya ya, ya berarti itu fundamental. Kalau dulu perusahaan asuransi nggak mau menanggung, tapi sekarang mau menanggung, apa? Karena gempanya cuma di Sumatera, bukan seluruh dunia kan, bukan di Malaysia, bukan ini, iya kan? Nah jadi mau. Nah kemudian kalau resiko, nah ini contohnya kan gempa bumi, banjir, angin ribut, ledakan gunung berapi dan musibah alam lainnya. Sebaliknya kalau partikular lebih bersifat personal, yaitu cuma saya aja kan. Misalnya besok terjadi kebakaran di kampung X, kampung itu aja kan yang kebakaran, juga pencurian, perdagangan dan lain-lain. Cukup jelas ya? Cukup jelas? Jelas ya. Nah, fungsi asuransi apa? Transfer resiko. Pak Ahmad pabriknya 5 miliar. Kalau kebakaran hancur, waduh selesai. Gimana dari? Ditransfer resikonya ke perusahaan asuransi. Ya kan? Kalau dia bayar preminya, misalnya preminya 50 juta 1 tahun, maka dia tenang hatinya ya. Terserah mau ada gempa bumi atau tsunami atau banjir, pokoknya sudah ada asuransi. Jadi transfer resiko.
Terus pembentukan cadangan bersama. Anda tahu gotong royong ya, bersama misalnya contoh seperti ini. Siswa-siswa nabung 5.000 semuanya. Lalu yang sakit nanti kita bayar. Nah itu namanya cadangan bersama. Nah, semuanya bayar premi. Nanti yang mengalami klaim atau kerugian ya, yang itulah yang bisa dibayarkan klaim. Nah, siapa yang kecelakaan kerja, siapa yang kecurian mobil, siapa yang tabrakan dan sebagainya, itulah yang mendapat manfaat asuransi. Terus premi yang layak atau equitable, ya, yang layak, yang tadi kalau yang gampang terbakar bayar preminya, ratingnya tinggi atau sama? Lebih tinggi ya, tadi yang dari dindingnya dari semen atau beton, ya ratingnya lebih kan, nggak gampang terbakar. Tapi kalau rumahnya dari kayu atau bangunan dari kayu atau ranting atau jerami, ratingnya lebih tinggi karena menyumbangkan kemungkinan kebakaran lebih tinggi. Oke, di sini saling bergantung, pembentukan cadangan bersama, ya. Lanjut. Nah ini adalah tadi transfer risiko, common pool, dan premi yang layak. Ya. Oke, kemudian ada yang namanya manajemen risiko. Anda bekerja di pabrik kan, Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Ya, jadi kalau kita ketemu risiko di suatu perusahaan atau pabrik, maka kita harus memanage, ya. Terus kalau kita jawab, kenapa ya mau milih produk manajemen? Manajemen artinya mengelola, mengatur, ya. Mengelola atau mengatur. Kalau dipotong katanya menjadi apa? Manajer. Jadi insya Allah kalau masuk ke manajemen minimal nasibnya menjadi manajer. Tepuk tangan. Oke, baik. Tadi manajemen risiko pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi risikonya apa aja yang ada di pabrik ini. Oh, ada bahan bakar yang mudah terbakar. Berarti nyimpannya harus gimana? Letaknya di mana? Mengamankannya seperti terus ada mesin yang berjalan, ya. Di pabrik kan ada mesinnya ya. Mesin pabrik terus ada conveyor beltnya misalnya. Kalau conveyor beltnya sudah aus, bisa putus ya. Bisa putus dan menimbulkan apa tuh? Korsleting. Karena terjadi percikan api lalu bisa terjadi kebakaran. Nah, jadi identifikasi risiko dulu, kemudian dianalisa risikonya itu tinggi, rendah, atau sedang. Nah, kemudian kita mau diapain nih? Kendali risikonya, kita kendali risiko fisik misalnya, ya sudah, risikonya kita tanggung. Contoh misalnya seperti ini. Kalau Anda menutup asuransi kendaraan bermotor, nah itu kan misalnya bayar, misalnya mobil 100 juta bayarnya 3%. Berapa 3% dari 100 juta? 3 juta. Nah, tetapi tidak semua kejadian di-cover oleh perusahaan asuransi. Misalnya ada risiko sendiri. On retention itu misalnya 250.000. Apa tuh maknanya ada itu? Kalau kejadian kecil yang bisa kita tanggung sendiri, ya udah itu ditanggung aja. Iya kan? Kalau Anda risiko kalau saya rupiahkan cuma 200.000 sebulan, mau bayar asuransi? Makanya nggak usah. Iya kan? Tapi kalau pabrik nilainya 5 miliar, saya asuransinya itu adalah tindakan yang tepat, ya kan? Bayar premi 50 juta, nanti kalau hancur pabriknya diganti 5 miliar. Kalau gitu ngapain asuransi pindah produk? Nah tadi kalau kamu lecet doang,
kan kamu poles doang, ya kan? Tapi kalau mobilnya dicuri, berarti hilang 100 juta. Mendingan hilang 3 juta apa 100 juta? Kalau tiba-tiba amit-amit ya, kalau asuransi itu harus ngomong amit-amit dulu ya. Insya Allah nggak bisa. Nah, tabrak kenceng, kerugiannya 70 juta. Nah, mendingan bayar 3 juta atau 70 juta? 3 juta. Jadi kendali risiko tadi, contohnya kalau di pabrik, ya kita melakukan housekeeping. Housekeeping itu kan kalau pabriknya kotor, banyak kertas, banyak sampah, banyak kardus yang terbengkalai, mudah terbakar gitu kan. Kemudian kita harus housekeeping, membersihkan dengan baik, dan tadi supaya conveyor beltnya tidak putus, kita melakukan apa tuh? Rutin maintenance, perawatan rutin. Itu salah satunya. Itu namanya pre. Sebelum ya. Kalau pos apa nih? Pos. Tiba-tiba di ruangan ini jadi kebakaran. Harus ada apanya? Tapi kalau sekolah jarang ya. Harus ada fire extinguisher. Pernah lihat? Namanya Yamato apa itu? Nah, siapin fire extinguisher. Kebakaran. Nah, Bapak dulu kan kerjanya di BUMN asuransi ya. Bapak udah keliling ke Serangkan Hospital, ke Pupuk Sriwijaya sudah, ke Semen Indonesia sudah, ke Semen Tonasa sudah. Jadi kalau di pabrik, kalau misalnya cerobongnya sangat tinggi 10 meter, gimana tuh? Harus ada sprinkler hidran. Ada pipa di sepanjang lokasi. Lalu itu kalau ditarik, hose reelnya harus bisa nyemprot setinggi 10 meter tadi. Atau sama lagi yang peralatan pos ini, yaitu smoke detector, biasanya di atas ini. Jadi kalau ada api pasti ada asap. Asaplah itu yang dideteksi oleh smoke detector. Oke ya, jelas ya. Lalu kendali resiko akhirnya enaknya kendali sendiri ya. Oh, kalau 200 sama 250 sendiri aja. Tapi kalau resikonya sudah di luar kendali manusia, apa itu juga kembali bencana alam atau bahasa kerennya act of God. Apa tuh act of God? Gempa bumi, ya kan, bencana alam ya, tsunami gitu kan, banjir dan sebagainya ya. Lebih baik kita transfer ke ahlinya kan, ke perusahaan asuransi. Jadi ada yang diretensi sendiri, ada yang ditransfer, dan transfernya kepada perusahaan asuransi. Bapak ini dulu dikirim sama negara ya, sekolah ke Inggris. Satu kelas isinya 30, dan yang lulus cuma 1 orang. Dari Indonesia, Bapak masih ingat umurnya 31 tahun, di challenge pergi ke Asia Tenggara, jadi pembicara Asia untuk bidang asuransi. Baik, benefit asuransi apa nih jadinya? Apa keuntungan sih? Peace of mind, tenang hatinya apa enggak? Tenang ya, wah jadi asuransi ya kan tenang dong. Ya terserah itu mau gempa, mau tsunami, ya terserah, sudah ada jaminan asuransi. Kedua apa? Kendali kerugian. Ya, kendali kerugian ya berarti kalau saya terjadi kerugian sudah saya kendalikan. Rugi saya apa? Rugi saya bayar dulu. Iya kan? Saya udah bayar dulu ya, rugi saya kendalikan. Ruginya tadi misalnya cuma 30 juta setahun pada pabrik yang 5 miliar tadi misalnya. Sehingga ada juga ditambah waktu surveyor datang untuk akseptasi, melakukan assessment risiko, memberikan saran pencegahan kerugian atau loss control. Ya, caranya tadi kan, Bapak pemilik pabrik supaya nanti kerugiannya nggak tinggi, Bapak pasang dong pemisahan lokasi antara barang yang mudah terbakar sama tidak terbakar, gitu ya. Terus Bapak yang di sini pasang dong sprinkler hidran dan sebagainya. Jadi
selain perusahaan asuransi itu cover kerugiannya tadi, juga memberikan saran-saran peningkatan keamanan pabrik tersebut terhadap resiko-resiko yang dapat menimbulkan kerugian. Oke, lanjut. Keuntungan sosial apa nih? Ya, yang tadi pegawai-pegawainya masih bisa bekerja nggak? Masih bisa bekerja. Kebakaran, ruginya 2 miliar. Nah, tapi nggak apa-apa, pinjam duit aja dulu untuk mereka tadi. Nah, kita sambil mengklaim ke perusahaan asuransi kan uangnya nanti diganti sama perusahaan asuransi. Iya kan? Jadi tenang kita kan. Nah, coba kalau dia tidak berasuransi, tuh kebakaran ruginya 2 miliar, ada nggak duitnya untuk membayar lagi? Paling ya pabriknya tutup, orangnya yang kerja suruh berhenti semua. Tapi kalau di asuransinya ya nggak perlu berhenti kan pekerjaannya kan. Oke, lanjut. Investasi yaitu di sela waktu penerimaan premi dan klaim itu ada waktu ya. Misalnya bayar premi Januari mungkin kan nggak ada klaim sampai Juni ya. Kan amit-amit kan kalau apa tabrakan atau kebakaran tadi ya. Nah, in the meantime pada waktu itu maka asuransi bisa melakukan investasi. Pak, usaha saham dan Pak ini hubungan asuransi tidak juga. Karena tidak hanya asuransi, karena bank kredit UMK. Nah, jadi asuransi juga membantu perekonomian atau kelangsungan bisnis dari UMK. Nah, seperti kita ketahui, angkatan kerja kita itu 95% bekerjanya di dunia UMK. UMK dapat duitnya dari mana? Ya dari yang punya uang. Punya uang siapa? Bank, ya kan? Atau binaan dari asuransi sendiri. Nah, itulah mekanisme bahwa asuransi juga berkiprah di dalam perkembangan atau kemajuan daripada UMK. Nah, ini adalah insurable interest. Apa arti kata insurable interest? Kepentingan yang dapat diasuransikan. Ya. Yang pertama, tidak diduga kan? Kalau terjadi resiko itu sudah diduga banget. Besok ada pencurian, nah kan nggak diduga kan. Terus kemudian nilai finansial harus tadi ya, harus ada nilainya. Kalau aset ada nilainya, kalau tubuh harus diperjanjikan maunya berapa nilainya, ya kan. Kemudian kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu hubungan yang dikenal secara hukum antara tertanggung dan penyandang. Contoh misalnya ini, Bapak mengasuransikan jiwa Bapak terhadap meninggal dunia misalnya ya. Bapak ada di satu perusahaan. Nanti kalau meninggal dunia, penerima manfaatnya siapa? Keluarga kan, istri dan anak-anak. Lalu Anda boleh nggak? Saya mau mengasuransikan diri saya kalau meninggal buat tetangga. Nggak boleh. Nggak ada hubungannya. Maka itu tidak diperkenankan. Kepentingan yang tidak dapat diasuransikan, ya kan? Kemudian eksposnya harus homogen. Homogen maksudnya gini kan? Kalau rumah, kelas asuransinya juga kelas rumah, bukan rumah dicampur sama pesawat, gitu kan? Asuransi kebakaran di sana, kan? Kebakaran rumah, ya kelasnya kelas rumah. Nanti industri paham maksudnya Bapak ya? Kan asuransi itu seperti gini kan? Educated care. Kalau 1000 rumah, yang satu yang terbakar preminya berapa? 1 per minggu. Begitu aja kan? Gampang-gampangannya. Kalau dalam 5 tahun terakhir ada 1000 rumah yang diasuransikan, 1 terbakar, berarti minimal preminya berapa? 1 per seri, 1 per tambah biaya investasi, tambah overheadnya perusahaan asuransi. Pak, kalau yang terbakar 5, biaya resikonya perusahaan asuransinya yang rugi, tapi sudah fisiknya mereka ya. Oke? Jadi homogen exposure. Yang rumah dengan rumah, kemudian misalnya bahannya dari flammable ya, yang dari flammable bahan. Misalnya kayu dengan kayu, beton atau sama. Lalu yang
yang kelima adalah resiko murni ya. Kalau spekulatif diasuransikan boleh. Pak, saya mau mengasuransikan judi online. Kalau saya rugi nanti bayar. Itu kan nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Kemudian partikular. Tadi partikular ya kebakaran kan cuma dia saja. Yang kecelakaan diri cuma dia saja gitu kan, partikular. Tapi seperti yang Bapak jelaskan tadi, fundamental sekarang juga perusahaan asuransi mau. Sekarang pemikiran perusahaan asuransi adalah walaupun gempa kena satu masyarakat, bukan satu dunia kan, masyarakat Padang doang yang kena atau Aceh doang, bahkan tidak sendiri. Itu cara berpikirnya. Lalu yang ketiga adalah kebijakan publik, ya. Kalau menentang kebijakan publik bisa diasuransikan nggak? Contoh misalnya, Pak saya mau mengasuransikan merokok, asuransi kok merokok gitu. Jadi kalau dia meninggal akibat merokok, ya itu dibayar, ya nggak bisa. Itu kan bertentangan dengan kebijakan publik ya. Merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Juga tidak bisa namanya asuransi untuk pencurian atau untuk orang mencuri. Nah itu juga bertentangan dengan kebijakan publik. Baik, ini sudah selesai. Apakah sudah siap-siap? Siap? Memang sudah 30 menit juga sih Mbak Dini. Ya, Ini. sebentar saya panggil Dana. Oke, sebentar. Oke. Sudah siap? Bapak review 5 menit. Nanti siapa siap? Silakan menjawab. Izin siswa dan siswi. Kemarin ada tiga yang mau ya boleh. Silakan. Mungkin mohon bantuan dari teman-teman mahasiswa ya untuk Baik, kita review sebentar ya. Kita review sebentar. Tadi ya, definisi resiko, aset lending, tingkat resiko, kemudian kredit dan aset. Ya. Ada risiko finansial dan non finansial. Ada risiko murni dan spekulatif. Ada risiko fundamental dan partikular. Ya. Kalau fungsi asuransi transfer risiko, pemburukan pada bersama premi yang layak. Oke. Lalu manajemen risiko ada identifikasi risiko, analisis risiko dan kendali. Oke. Benefit ketenangan hati dan pikiran, bukan kendali risiko yang perlu kontrol, keuntungan atau investasi dan tadi lalu disebutkan interest, uang bertulis tidak diduga, harus bernilai finansial, kepentingan yang dapat diasuransikan, bukan untuk benefit tetangga, lalu exposure-nya gain, resikonya murni, partikular dan komputer. Baik, Bapak tutup dulu. Oke baik, sudah siap? Sudah siap? Pertanyaan pertama ya. Bapak udah menyiapkan 15 hadiah. Ya, siap ya. Sebelumnya kalau satu sekolah, kalau bisa satu aja ya. Ya, kita Mas Yor, tolong bantu ini. Nah, ini mahasiswa kita ya. Ya, silakan nanti Mas Yor bantu. Oke, pertanyaan pertama. Nanti kita lihat ya, siapa yang angkat tangan duluan, dia yang menjawab dulu. Oke, siap? 1, 2, 3. Sebutkan 3 definisi resiko. Iya, Mbak ini. Iya, berdiri. Permisi, perkenalkan. Nama saya Iza dari SMA Visana Jakarta. Izin saya menjawab pertanyaan, yaitu 3 definisi resiko terdiri dari
Pertama, ketidakpastian. Terus ada tingkat resikonya, jadi kayak kemungkinannya seberapa kemungkinan sama dampak resikonya itu seberapa fatal. Terus ada penyebab, itu misalnya kayak penyebab yang kayak ada penyebab kayak kebakaran, pencurian, kecelakaan, tapi juga ada kayak tingkat bahaya, ya ada pokoknya itu biasanya ada ketidakpastian, tingkat resiko sama penyebab. 100. Maju ke depan, Mbak. Maju ke depan. Mbak, maju ke depan, mendaftar dan berdiri. Ya, masih ada 7 hadiah lagi. Siap-siap. Masih ada 7 lagi. Oke. Sebutkan 3 klasifikasi risiko. Mas ini kacanya. Satu sekolah, bisa diulang ya. Oke, siap. Apa beda risiko murni dan spekulatif? Ya. Ya. Resiko. Perkenalkan, aku Akila dari SMK Malaya Jakarta. Jadi resiko main itu melibatkan suatu kerugian. Yang paling bagus situasi seimbang. Kalau resiko spekulatif itu contohnya kayak kecelakaan, pabrik, kebakaran, pencurian gitu. Resiko main itu melibatkan suatu kerugian atau yang paling bagus situasi sama atau seimbang. Dan contohnya itu kecelakaan motor, kecelakaan pabrik, pencurian barang. Tapi kalau misalkan spekulatif itu tidak ada kemungkinan hasil yang menguntungkan. Kalau spekulatif? Spekulatif itu tidak ada kemungkinan yang menguntungkan. Nah, Bapak kasih kesempatan sekali lagi. Kalau murni apa? Kalau murni itu contohnya kayak belajar itu bukan dihafal. Belajar itu dimengerti. Ya, oke. Resiko murni itu kecelakaan kayak